Perkenalkan, nama saya Rici Puring dari kelas 2B TNK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum pengelolaan sinyal komunikasi digital praktikum 1. Pada praktikum ini saya diminta untuk membuat program untuk menampilkan 3 sinyal seperti ini. Dari soal nomor 1, kita perhatikan dulu di sini sinyalnya memiliki amplitude sebesar 1 ya, puncaknya 1. Lalu dengan periode 1 juga ya, hanya ada 1 kali cycle segelombang ini. Nah, lalu starting pointnya dimulai dari 0 dan berhenti di sekitar 32. Bisa kita masuk ke oktaf. Tadi karena dimulai dari 0 hingga 32, maka kita buat variabel baru n sama dengan 0 hingga 32. Lalu variabel n ini merupakan vektor untuk mengatur posisi atau urutan dari titik-titik gelombang yang awalnya dimulai dari 0 dan berakhir di 32. Selanjutnya kita buat variabel baru yaitu f. F ini merepresentasikan frekuensi. Karena gelombang yang diminta hanya 1 cycle saja ya, 1 kali. Berarti frekuensinya kita buat sama aja 1/32. Nah, setelah itu kita buat lagi variabel baru, misalkan y. Nah, variabel y ini yang akan membuat si grafik sinusoidal. Di sini karena diminta grafik sin, maka kita buat sin, lalu 2 dikali pi dikali frekuensi dikali m. Nah, pada persamaan ini y berfungsi untuk memanggil fungsi sinus untuk membuat gelombang sinus yang menggambarkan perubahan fase pada gelombang. Setelah itu tinggal memasukkan comment plot, lalu kita panggil y yang tadi sudah ada isinya ini. Nah, sudah selesai, tinggal kita save soal nomor 1. Nah, sudah keluar, kita bandingkan. Nah, dapat kita lihat bahwa kedua grafik ini sama ya. Di sini dimulainya dari 0 lalu berakhir di sekitar 32 dengan amplitude 1 dan periodenya juga 1. Oke, nomor 1 sudah selesai. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 hampir mirip seperti soal nomor 1 tadi. Tetapi di sini periodanya kita lihat 2 ya. Yang satu periode gelombang memiliki nilai sebesar 25. Maka di sini memiliki 2 periode ya. Lalu untuk amplitudenya sama seperti tadi 2. Langsung kita buka oktavnya lagi. Kita buat lagi variabel n. Karena tadi satu periodenya memiliki bernilai 0 hingga 25, maka kita buat n sama dengan 0 hingga 50. Karena tadi ada dua periode ya yang diinginkannya. Amplitudenya tadi 2. Oke. Kita buat frekuensinya sama dengan 1/25 karena diminta untuk 2 periode. Lalu kita buat persamaannya lagi ya, sama dengan 2 sin. Nah, 2 di sini merepresentasikan amplitudo. Lalu masukin 2 kali pi dikali f dikali n lagi. Nah, setelah itu tinggal melakukan plot seperti tadi, plot y. Lalu simpan hasilnya. Lalu dijalankan programnya. Bentar.
di sini ini belum ada kalinya ya, jadi tidak terdefinisi. Nah, dapat kita lihat perbandingannya bahwa kedua grafik ini sama ya. Di sini amplitudenya 2 dengan periodenya juga 2. Satu periodenya bernilai 25. Di sini cycle kedua berhenti di 50, dimulai dari 25. Soal nomor 2 selesai. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini dapat kita lihat ada 2 grafik. Tetapi 2 grafik ini memiliki perbedaan fase sebesar 90 derajat karena di sini grafik pertama dimulai dari 0, sedangkan grafik kedua saat 0 itu sudah berada di puncak, sedangkan pas di 0 ini belum puncak. Kita buat sama seperti soal-soal tadi. Kita buat dulu variabel n yang merepresentasikan vektor. Terus kita buat 0 hingga 2 grafik ini memiliki vektor 0 hingga 50 ya berarti. Lalu frekuensinya 1, 2. Oh, ini ada 2 periode berarti frekuensinya 1/25 agar bisa membuat 2. Lalu karena di sini ada 2 grafik, pertama kita buat variabel x dan variabel y untuk masing-masing grafik ya. Tadi amplitudenya 2, dua-duanya 2 sama. Berarti di sini kita tambah 2. Lalu kita buat dulu grafik untuk sinusoidalnya dulu ya. 2 kali sin ini sama seperti tadi, 2 dikali pi dikali frekuensi dikali n. Nah, ini grafik pertama sudah selesai. Grafik pertama ini nanti akan jadi grafik yang berwarna merah di sini. Nah, ini. Lalu untuk yang kedua sama memiliki amplitudenya 2, akan tetapi di sini karena kita ingin membuat 2 grafik ini memiliki perbedaan fase 90 derajat, maka kita buat di sini jangan sin akan tetapi cosnya. Nah, di sini misalnya sama saja 2 dikali pi dikali frekuensi dikali n. Nah, grafiknya ini nanti akan jadi grafik yang ini, yang starting pointnya pas 0 itu sudah di puncak. Lalu kita tinggal plot saja kedua grafik ini. Plot n x n y. Nah, setelah itu tinggal kita run saja. Soal nomor 3. Nah, kita lihat apakah sama dengan grafik yang ada di soal. Sini kita lihat sama ya, hanya saja memiliki perbedaan warna. Di sini yang kosinus berwarna merah, sedangkan yang di sini warna hitam. Akan tetapi selain dari warna, kedua grafik ini memiliki ya kurang lebih sama, tidak ada perbedaannya. Memiliki perbedaan fase 90 derajat. Lalu yang ini starting point di 0 memiliki periode 2, sama yang ini juga starting point langsung di puncak yaitu 2, juga memiliki periode 2. Nah, dari praktikum yang sudah dilakukan dapat diberi kesimpulan bahwa program Octave bisa melakukan berbagai tugas, khususnya untuk yang sudah saya lakukan ini mengeluarkan output berupa grafik sinusoidal dan kosinus mungkin ya. Lalu setelah itu variabel-variabel pada program bisa diubah atau diatur sesuai selera.
Jadi tidak hanya N saja seperti ini, sini bisa diubah menjadi X. Nah, jangan X, itu sudah ada P. Tapi jika sudah mengubah P di sini, maka di sini juga harus diubah jadi P semua ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.